Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Afriansyah, ST, MSI, dengan NIDN 4027059101, dosen Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, bidang pengajaran. Tujuan penyampaian pernyataan diri ini sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah bakteriologi klinik, di mana pemaparan ini akan mencakup prinsip DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut ini adalah outline materi yang akan saya sampaikan. Pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, strategi perkuliahan, sistem penilaian, nanti mencakup kriteria dan indikator penilaian, penugasan, serta yang terakhir rekaman video proses pengajaran. Yang pertama, identitas mata kuliah. Mata kuliah ini mata kuliah bakteriologi klinik, kode mata kuliah STRTLM 017, SKS-nya ada 2 SKS, semester 4 kelas reguler tahun 2004-2025. Untuk koordinator mata kuliah, saya sendiri, Roni Afriansyah, kemudian dosen pengampu yang lainnya ada Pak Widodo, Pak S.Y. Didik Widianto, dan Pak Iksan Hadi Pranoto. Untuk deskripsi mata kuliah ini mengajarkan tentang standar operasional prosedur untuk pemeriksaan di laboratorium secara klinis yang meliputi teknik pengambilan sampel, pembiakan sampel, isolasi dan identifikasi berbagai macam bakteri penyebab infeksi, pemeriksaan kultur Mycobacterium tuberculosis, uji antimikroba, identifikasi bakteri secara molekuler, kemudian verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan, dan pelaporan hasil serta penanganan limbah bakteriologi. Kemudian, CP atau capaian pembelajaran. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa yang pertama, mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi bakteri dengan cara teknik biologi molekuler. Yang ketiga, mampu melakukan kultur bakteri terutama Mycobacterium tuberculosis. Kemudian dapat melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan kultur dengan berbagai macam metode. Terus, mampu melakukan verifikasi, validasi, dan pelaporan hasil dengan benar. Yang terakhir, mampu melakukan penanganan limbah laboratorium bakteriologi. Untuk materi pembelajaran, yang pertama, konsep dasar bakteriologi klinis, kemudian pengambilan sampel sekret, kemudian kultur pembenihan cair dan media padat untuk membiakkan mikroba, terus isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi, baik itu pada kulit, saluran gastrointestinal, saluran pernapasan, nosokomial, saluran urogenital, sistem saraf, bakteri tahan asam atau kultur TB, kemudian uji sensitivitas antimikroba. Identifikasi, interpretasi hasil, uji kepekaan dengan alat mikrobiologi analyzer. Kemudian identifikasi bakteri dengan teknik molekuler, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan bakteriologi, pencatatan dan pelaporan hasil, serta penanganan limbah bakteriologi. Untuk sistem pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, yang pertama, metode pembelajaran itu dengan teori, metode interaktif pembelajaran tatap muka atau tatap maya. Kemudian, strategi metode pembelajaran menggunakan cooperative learning. Terus strategi pembelajaran menggunakan teknik diskusi, tanya jawab, penugasan kalau di praktikum, nanti praktikum secara langsung di laboratorium. Kriteria dan indikator. Kriteria, yang pertama, ketepatan dan kesesuaian membuat makalah, ketepatan dalam menyusun laporan praktikum, kemampuan dalam menjawab pertanyaan, ketepatan dalam mendemonstrasikan atau mempraktikkan materi ajar. Indikator, tes itu menggunakan UTS dan UAS, yang non-tes nanti tugas dan laporan praktikum.
Untuk penilaian, mata kuliah ini terdiri dari UTS 20%, UAS 20%, tugas 20%, dan praktikum 40%. Untuk penugasan, teori, nanti yang pertama itu mereview artikel, kemudian membuat makalah. Yang ketiga, grup diskusi. Kemudian untuk di laboratorium praktikum itu membuat laporan praktikum. Cukup sekian, berikut penayangan video pembelajaran mata kuliah bakteriologi klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang, Pak. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu kemarin ya. Minggu kemarin masih ingat perkuliahannya tentang apa? Kontrak perkuliahan. Tentang kontrak perkuliahan. Oke, sebelum masuk ke materi untuk perkuliahan pertemuan kedua kali ini, saya ingin menyuruh adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai? Sebelum melanjutkan ke perkuliahan, adik-adik semua mohon untuk absen terlebih dahulu ya. Absennya silakan scan barcode yang ada di depan. Pakai HP masing-masing, silakan. Selesai, kita lanjut ke materi ya. Materinya tentang teknik pengambilan sekret. Nanti yang akan kita bahas sekret swab uretra, vagina, hidung, tenggorokan, dan luka. Untuk materi kali ini, nanti akan ada hubungannya dengan praktikum di laboratorium ya. Jadi nanti ini akan merupakan pengantar nanti untuk kita masuk ke praktikum di laboratorium. Jadi hari ini kita membahas tentang tekniknya terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu tentang swab uretra. Apa sih swab uretra? Swab uretra adalah prosedur medis yang melibatkan pengambilan sampel dari uretra, yaitu saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke luar tubuh ya. Kemudian untuk tujuan diagnosis. Nah, prosedur ini sering dilakukan untuk mendeteksi adanya contohnya infeksi, kemudian ada atau tidaknya peradangan, kemudian ada atau tidaknya penyakit menular seksual, kemudian penyakit yang lainnya ya. Contohnya kalau yang penyakit menular seksual itu ada GO, kemudian ada chlamydia atau uretritis. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari pengambilan swab uretra ini ada 4 ya. Yang pertama itu untuk diagnosis penyakit menular, kemudian yang kedua itu untuk mendeteksi penyebab uretritis, yang ketiga itu untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih, yang terakhir untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu apa gunanya, fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan swab uretra ya. Yang diperlukan ada 9 alat di sini ya. Ada swab uretra. Swab uretra itu biasanya terbuat dari kapas lidi steril, kemudian ada spekulum. Nah, ini hal yang penting juga ya, spekulum. Terus ada tabung transportasi media. Ini tabung transportasi media itu untuk nanti setelah selesai pengambilan swab menggunakan swab uretra steril, nanti dimasukkan ke dalam tabung transport media. Kemudian kapas untuk membersihkan, kemudian alat disinfeksi, itu juga untuk disinfektan ya, untuk membersihkan agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian ada antiseptik, itu untuk pengaman kita sebagai tenaga yang akan mengambil sampel. Kemudian ada pelumas steril, ini opsional ya, opsional. Kemudian kain atau tisu medis, ini untuk membersihkan tangan setelah selesai proses pengambilan swab. Kemudian kontainer limbah medis. Kontainer limbah medis ini nanti setelah selesai semuanya, limbah itu harus dibuang di tempat limbah gitu ya. Kemudian selanjutnya prosedurnya. Nah, prosedur bagaimana cara melakukan swab uretra. Yang pertama, itu kita harus menjelaskan dulu maksud dan tujuan kita kepada pasien. Karena nanti mesti akan ada timbul rasa ketidaknyamanan ya ke pasien. Kemudian siapkan alat dan bahan yang ingin kita gunakan nanti. Sangat-sangat perlu ini, disiapkan alat dan bahannya. Jangan sampai ada yang keliru atau ketinggalan ya. Kemudian kita sebagai petugas yang melakukan pengambilan harus melakukan
pencucian tangan terlebih dahulu, kemudian nanti petugasnya itu harus mempersilahkan pasien untuk berdiri atau posisi tiduran ya. Posisi di mana pasien itu harusnya nyaman karena pengambilan swab uretra ya. Kemudian lakukan pengambilan sampel menggunakan kapas lidi steril tadi pada bagian mulut penis atau mulut vagina dengan menggunakan lidi kapas steril. Kemudian buat apusan pada objek gelas. Jadi setelah selesai diambil, nanti dibuat di apusan pada objek gelas untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian beritahu pasien bahwa pemeriksaan telah selesai. Terus petugas meminta pasien untuk menunggu hasil labnya ya. Kemudian dilanjutkan rapikan semua alat yang telah kita gunakan. Kemudian cuci tangan lalu kirim bahan yang tadi kita bikin preparat ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Terus selanjutnya itu ada pemeriksaan atau pengambilan swab vagina. Swab vagina itu merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk mengambil sampel dari sekret vagina ya. Tujuannya untuk mendiagnosis adanya infeksi pada vagina. Contohnya infeksi yang disebabkan oleh jamur, kemudian bakteri ataupun parasit. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengambilan sekret vagina itu ada spekulum. Kemudian ada tampon tangan atau pengambil sampel, nanti kemudian kapas lidi steril, ada objek gelas, handspoon sama kasa steril. Yang paling penting itu harus ada spekulum sama kapas lidi steril ya. Nanti pada saat pengambilan sekret vagina itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kalau pengambilan sekret vagina kalau pada orang tua yang sudah menikah itu tidak masalah kalau menggunakan spekulum. Tapi kalau pada mahasiswa ataupun pada orang yang belum menikah itu tidak boleh menggunakan spekulum. Harus menggunakan kapas lidi steril saja ya. Karena yang akan diambil bagian pinggir. Terus lanjut ke prosedur pengambilan swab vagina ya. Nah, nanti di sini ada 9 langkah yang harus diperhatikan pada saat pengambilan sekret atau swab vagina. Tadi ini pada saat yang harus diperhatikan pada saat pengambilan sekret vagina, pasien dengan status belum menikah tidak dilakukan pemeriksaan dengan spekulum karena akan merusak selaput darah ya, sehingga bahan pemeriksaan atau spesimen hanya diambil dengan menggunakan tadi sengkelit atau menggunakan kapas swab. Tuh ya. Terus ini video pemeriksaannya, nanti adik-adik semua bisa lihat. Kemudian lanjut ke swab hidung ya. Swab hidung, nah ini swab untuk melakukan pemeriksaan infeksi juga ya, penyebab infeksi. Nah, swab hidung adalah prosedur pengambilan sampel dari permukaan hidung untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme penyebab infeksi, bisa virus misalnya atau jamur ataupun bakteri ya. Nah, tujuannya itu untuk mendiagnosis atau memantau infeksi pernapasan seperti contohnya infeksi karena influenza, infeksi karena penyakit virus COVID-19 dan lain sebagainya. Tuh ya. Terus untuk prosedurnya untuk swab hidung itu hanya 3 ya. Ada pasien diminta untuk tidak berbicara, kemudian batuk ataupun bersin. Terus swab dimasukkan ke hidung sedalam kurang lebih 2 cm, kemudian nanti diputar ya. Kapas lidinya diputar, terus nanti selama lebih kurang 3 detik, kemudian swab dimasukkan ke dalam media transport untuk dikirim, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ini nanti untuk video pemeriksaannya, nanti adik-adik semua bisa lihat. Kemudian swab tenggorokan. Nah, swab tenggorokan itu juga biasanya dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya infeksi pada saluran di tenggorokan ya. Tuh. Untuk prosedurnya itu hampir sama dengan swab hidung. Jadi tinggal ngambil pada pakai kapas lidi steril, kemudian dimasukkan ke tenggorokan, terus nanti diputar, terus nanti diambil, dimasukkan ke media transport, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian
Ini videonya, kemudian swab luka terakhir ini ya. Swab luka itu diambil pada bagian luka itu untuk pemeriksaan penyebab infeksi juga. Luka itu kan ada jenisnya, ada luka kering, kemudian ada luka yang bernanah ya. Kalau luka kering itu biasanya ngambilnya di permukaannya ya, di permukaan. Kalau yang bernanah itu biasanya menggunakan spuit nanti untuk mengambil sampel nanah dari luka. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum mengambil sampel itu harus disinfektan dulu ya, disterilkan dulu. Menggunakan apa? Kapas. Menggunakan kapas alkohol ya, kapas alkohol agar nanti tidak ada mikroorganisme yang kontaminan di situ. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu agar nanti yang ingin kita tahu atau penyebab infeksinya itu benar-benar bakteri atau mikroorganisme yang ada di luka tersebut. Tuh ya. Ini prosedur pengambilannya. Jadi petugas kesehatan mencuci tangan dengan sabun, pakai sarung tangan, bersihkan luka dengan kapas steril dan cairan antiseptik. Kemudian pengambilan sampel dengan spuit nih. Kalau untuk luka yang mengandung atau mengandung nanah ya. Nah, kalau dengan swab itu steril digosokkan pada permukaan luka untuk yang ambil sampel biasa. Sampel dimasukkan ke dalam kontainer steril yang telah diberi label, kemudian alat-alat bekas pakai dibuang di tempat sampah, kemudian kita membersihkan kembali tangan agar tidak menular ya, atau agar tidak terjadi ke petugasnya ya, petugasnya tidak terinfeksi. Ini untuk video pengambilan swab luka. Adik-adik semua bisa lihat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bapak, jadi ketika kemarin saya PKL di RS Bapak, bahwasanya kan diajarkan untuk pengambilan nasofaring ataupun orofaring. Akan tetapi untuk kapasitas sterilnya itu, untuk orofaring dan juga nasofaring itu diletakkan di dalam satu media yang sama. Nah, apakah izin bertanya Bapak, apakah hal itu juga akan berpengaruh terhadap hasil atau yang baik itu ketika kapas itu ditempatkan pada media transport yang berbeda seperti itu? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Pengalaman pada saat kemarin praktikum di rumah sakit ya, pada saat PKL. Jadi sampel untuk pemeriksaan nasofaring maupun orofaring itu digabung. Jadi gini, kalau pada prinsipnya sampel yang dimana itu salurannya sama itu tidak masalah. Jadi karena tenggorokan sama hidung itu dia sampelnya sama. Artinya nanti penyebab infeksi itu biasanya kan penyebab infeksi pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu baik yang di tenggorokan ataupun di hidung, di nasal itu sama. Makanya diambil dua-duanya agar nanti sampelnya itu benar-benar dapat biasanya. Makanya digabung, tidak masalah kalaupun digabung. Jadi tidak harus dipisah di dua media transport. Gitu. Jadi tadi kita sudah membahas ada berapa teknik pengambilan swab? 4. Tenggorokan, hidung, luka 5 ya. Berarti kita sudah membahas ada 5 teknik pengambilan sampel ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Mbak, izin bertanya. Untuk cara swab luka pada lengan itu semisalkan lukanya itu banyak, apakah diambilnya itu berkali-kali dengan satu swab yang sama atau berbeda? Oke. Ada yang mau bantu menjawab? Oke, kalau tidak ada, jadi kalau sampel atau lukanya itu lebar atau luas, itu biasanya diminta untuk ngambilnya itu di bagian luka yang paling parah. Bagian luka yang paling parah. Misalnya ya di tangan misalkan lebar ya atau panjang ya. Nah, nanti bagian mana yang diambil itu dilihat bagian mana yang paling kelihatan parah.
Nanti dibersihkan, kalau dia bernanah, tadi ya diambil nanahnya, kalau tidak bernanah cukup dibersihkan dulu pakai kapas steril, kemudian di swab, kemudian dilakukan pemeriksaan. Izin bertanya Bapak, untuk media transport yang digunakan setelah pengambilan swab itu apa saja nih Kak? Terima kasih. Oke, untuk media transport biasanya pada sampel luka itu menggunakan media yang namanya amies media ya. Nanti setelah diambil sekretnya kemudian dimasukkan dalam media amies, kemudian itu baru dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, adik-adik semua, tadi materi sudah kita bahas. Selanjutnya ada kuis ya. Kuis tentang materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Kuisnya ada di sini. Silakan adik-adik semua untuk men-scan link atau barcode yang ada di depan. Oke, adik-adik semua sudah mengisi semua ya? Sudah. Oke, nanti untuk hasilnya bisa dilihat di email masing-masing. Oke, mungkin itu untuk materi kita pada pertemuan kedua kali ini. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya untuk pertemuan ketiga di minggu depan. Terima kasih adik-adik semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal ilmu kita untuk ke depannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.